Dalam waktu kurang dari satu generasi, agama Islam yang masih muda telah berubah dari gerakan agama kecil di gurun Arab menjadi kekaisaran terbesar di Eurasia. Mereka mencapai hal yang tak terpikirkan, yaitu melumpuhkan dari keturunan kuno Persia dan merebut wilayah kaya raya seperti Mesir dan Suriah. Namun seperti yang telah sering terjadi, semakin besar suatu kekaisaran, semakin besar pula potensi terjadinya perpecahan. Maka dari itu, musim ketiga dari seri kami tentang ekspansi awal Islam akan dimulai dengan fitnah perang saudara yang menyebabkan gejolak internal melanda kekhalifahan yang luas ini. Pada masa itu, membutuhkan sebuah rumah penuh kebijaksanaan untuk menyimpan dan memproses pengetahuan. Awalnya masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan merupakan masa kemajuan bagi kekhalifahan yang tengah berkembang. Gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad menggunakan kekuatan angkatan laut tetap yang baru dibentuk oleh kekhalifahan untuk mendapatkan kompetisi rutin dari Pulau Siprus pada tahun 649 sebelum kemudian mengalahkan Zaitun di laut dalam peperangan Tiang-Tiang. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin dan Abdullah bin Amr terus mengeresek masuk ke wilayah kekaisaran Sasania yang runtuh dengan cepat. Yazdegerd III, raja terakhir dari dinasti Persia, tak lebih dari seorang buronan, terus berpindah dari kota ke kota demi menghindari pasukan penakluk. Setelah kejatuhan provinsi Fars antara tahun 649 dan 650, upayanya mencari dukungan ke Kerman dan kemudian Sistan gagal total karena para gubernur daerah menolak membayar pajak kepada seorang kaisar yang miskin dan tak berkuasa, apalagi memberinya perlindungan dari pasukan Arab. Akhirnya, Yazdegerd mundur ke Murv dan mencoba terakhir kalinya membendung serangan dengan meminta bantuan sekutu-sekutunya di kerajaan-kerajaan kecil Heptalit. Memang beberapa pasukan dikirim untuk membantunya, tetapi mereka tidak pernah sempat bertempur melawan Arab karena tak mau mengorbankan lebih banyak nyawa dalam perang yang sudah jelas tak mungkin dimenangkan. Setelah para vasalnya membelot atau menyerah, jenderal terakhir Yazdegerd juga meninggalkannya pada tahun 651 dan gubernur Murv Muhaysiri pun berbalik melawannya. Setelah para pendukung terakhirnya dikalahkan oleh sekutu Heptalit Maui sendiri, sang raja akhirnya menemui ajalnya bersembunyi di rumah seorang pengiling gandum sederhana di luar kota Murv, dibunuh demi hartanya. Meski perlawanan lokal akan terus berlanjut di wilayah Khorasan selama bertahun-tahun, kekaisaran Sasania yang dahulu begitu agung kini telah lenyap. Yang tersebut hanya bertahan dalam bentuk pengasingan keluarga kerajaan yang melarikan diri ke Tiongkok. Semua kemenangan pada masa 12 tahun pemerintahan Utsman, kebijakan domestiknya justru memunculkan gejolak internal dalam negara Islam yang muda dan tengah berkembang pesat. Nepotisme sang khalifah yang sudah menua dan kebijakan ekonominya yang tidak populer memunculkan banyak penentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Pada masa Umar, hukum melarang tentara Arab membeli tanah di wilayah yang telah ditaklukkan agar mereka tidak bercampur dengan penduduk lokal, baik untuk menjaga kemurnian agama maupun untuk melindungi hak milik rakyat yang taklukkan. Namun di masa Utsman, pembatasan ini dicabut. Banyak tentara kekhalifahan membeli tanah-tanah luas di Suriah dan Irak. Dalam beberapa kasus, bahkan menggunakan kekuasaan untuk mengusir penduduk asli dan menjual kembali tanah tersebut untuk keuntungan besar. Hal ini menciptakan kelas baru mantan tentara kaya yang membangun peradaban mewah di seluruh khalifah. Cintaan baru pada kemewahan ini membuat pajak meningkat dan memicu kebencian yang besar dari kaum non-muslim dan para mualaf non-Arab. Di samping ketegangan ekonomi, Utsman juga memunculkan kontroversi teologis dengan membuat menyusun versi resmi Al-Quran. Sebelumnya, pewahyuan Nabi direkam dan ditransmisikan oleh para sahabatnya secara ad hoc, sehingga terdapat berbagai versi Al-Quran dengan variasi kecil di sana sini yang merusak kepercayaan terhadap firman Allah yang abadi dan tak berubah. Untuk mengadaptasi hal ini, Utsman mengumpulkan para ulama untuk menyusun teks resmi Al-Quran dan membakar semua versi lain. Versi Utsman inilah yang hingga kini tetap digunakan sebagai kitab suci umat Islam di seluruh dunia. Namun saat itu sebagian Muslim menolak keputusan para ulama Utsman atau menganggap pengecoran mushaf sebagai tindakan tak pantas, sehingga menambah suara penentangan terhadap kekuasaan.
kemarahan yang telah lama membara terhadap Khalifah Utsman akhirnya meledak menjadi pemberontakan terbuka pada tahun 656 di Mesir, Kufah, dan Basra. Para prajurit yang kecewa dari kota-kota garnisun berkumpul dan berbaris menuju Madinah untuk menuntut Utsman turun tahta dan mengangkat khalifah baru. Setelah diberitahu oleh orang-orang kepercayaannya bahwa keluhan-keluhan terhadapnya sepele dan pemberontakan tak mungkin terjadi, Utsman tak siap saat para pemberontak tiba di Madinah. Meskipun menolak untuk turun dari jabatannya, Utsman mencoba menyelesaikan krisis secara damai dengan mengirim Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi dan salah satu Muslim pertama, untuk bernegosiasi dengan pemberontak. Kelompok pemberontak dari Kufah dan Basra yang lebih kecil berhasil diyakinkan untuk berdamai, sementara pasukan dari Mesir yang lebih besar setuju untuk pulang setelah dijanjikan bahwa gubernur mereka yang tidak disukai, Abdullah, akan digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar, putra khalifah pertama, dengan jaminan dari Ali dan Muhammad sendiri yang memimpin mereka kembali. Memulai perjalanan kembali ke Mesir, tampaknya hal ini mengakhiri bahaya langsung bagi Utsman. Namun dalam perjalanan pulang, pasukan mereka mencegat seseorang utusan yang sedang menuju ke Mesir. Utusan itu membawa perintah untuk mengeksekusi para pemimpin pemberontak. Mereka menganggap ini sebagai bentuk pengkhianatan, sehingga para pemberontak kembali ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Sekali lagi menuntut pengunduran dirinya. Apakah Utsman benar-benar mengirimkan perintah eksekusi? Ini tidak jelas. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa pesan tersebut berasal bukan dari Utsman, melainkan dari sepupu dan sekretarisnya yang kelak menjadi khalifah, Marwan bin al-Hakam. Apapun kebenarannya, para pemberontak memutuskan pasukan akhir ke rumah Utsman dan memberikan tuntutan-tuntutan yang semakin mengancam agar ia turun dari jabatan. Hingga salah satu pelayan Marwan membunuh juru bicara pemberontak dengan batu dari balkon pada 16 Juni, menjadikan akhir berdarah dari peristiwa ini nyaris tak terhindarkan. Ditinggalkan oleh sebagian besar klannya dari Bani Umayyah dan dengan para pemberontak Irak serta tokoh-tokoh Madinah tetap netral, Utsman memerintahkan para pembelanya yang tersisa untuk mundur demi menghindari pertumpahan darah di antara sesama muslim. Saat para pemberontak menyerang rumah keesokan harinya, Marwan dan anak-anak Ali menolak perintah tersebut dan berusaha menyiapkan nyawa khalifah saat Utsman duduk untuk sholat zuhur. Muhammad bin Abi Bakr dan beberapa pemberontak Mesir memanjat masuk ke rumahnya dari atap rumah tetangga dan mengancam sang khalifah dengan pedang. Meskipun terdapat perbedaan versi tentang peristiwa ini dan peran Abi Bakr, hasil akhirnya tetap sama. Utsman menjadi khalifah pertama yang dibunuh oleh sesama muslim, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia Islam. Setelah pembunuhan itu, para pemberontak secara efektif menguasai Madinah, dan di bawah pengaruh mereka, terutama orang-orang Irak, Ali diangkat menjadi khalifah. Sebagai menantu Nabi dan salah satu kandidat utama dalam pemilihan sebelumnya, Ali tampak sebagai pilihan aman dan populer. Namun pemerintahannya dibayangi oleh skandal pembunuhan Utsman dan tuntutan keadilan, yang menempatkan Ali dalam posisi sulit. Mengingat upaya Ali meledakan pemberontakan dan luka yang diderita putranya Hasan saat membela Utsman, sangat kecil kemungkinan Ali terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun, banyak dari pemberontakan yang sebelumnya menantang Utsman kini menjadi pendukung pentingnya. Menghukum mereka berarti kehilangan basis kekuatannya dan mungkin membawa kehancuran sendiri. Terjebak dalam dilema, Ali membiarkan pembunuhan Utsman tidak dihukum, yang memicu tuduhan kelemahan dan keterlibatan terutama dari klan Umayyah yang berkuasa. Ini meletakkan dasar bagi perang saudara Islam pertama. Awal konflik muncul dari Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, saingan utama Ali dalam pemilihan khalifah. Dahulu mereka pernah berjuang bersama Ali, tetapi meskipun Talha dulunya menentang Utsman, kini dia termasuk yang paling vokal menuntut aksi terhadap pemberontakan. Mereka kemudian bersatu dengan Aisyah, janda Nabi Muhammad, yang menjadi simbol spiritual pemberontakan. Dengan pendanaan dari para gubernur Umayyah yang digulingkan oleh Ali di awal pemerintahannya serta sejumlah pemimpin muslim kemuka termasuk Marwan dan putra Utsman, Aban bin Utsman, banyak yang bergabung di bawah pasukan Aisyah. Pasukan pemberontak Aisyah menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Ali.
Sayangnya bagi ibu orang-orang beriman, sejumlah kesalahan besar merusak perjuangannya. Banyak usaha sia-sia untuk mencari dukungan di Irak, meskipun wilayah tersebut sebagian besar setia kepada Ali. Ketika para pemimpin pemberontak meninggalkan Makkah untuk mencari dukungan di Basra pada pertengahan Oktober 656, terjadi perpecahan internal. Talha dan Zubair bersaing memperebutkan kekuasaan, sementara kerahasiaan tujuan pasukan menciptakan rasa kesal dari Marwan dan klan Umayyah di dalam pasukan, yang lebih menginginkan balas dendam atas pembunuhan Utsman daripada pemberontakan besar. Gerakan anti Ali mengalami pukulan pada Desember saat Aisyah dan para pengikutnya tiba di Basra setelah pidato-pidato ajakan perang dari Zubair dan Talha di pasar. Reaksi rakyat Basra terbagi, sebagian mendukung, sebagian menolak. Pertempuran pertama pemberontakan terjadi setelahnya, ketika para pedagang yang setia pada Aisyah atau Ali mulai bertikai di pasar dan saling pukul dengan sendal mereka. Yang lebih penting dari perkelahian pasar adalah reaksi Gubernur Basra, Utsman bin Hunayf, yang tetap setia kepada Ali. Namun karena enggan membawa pertempuran darah ke kotanya, ia mengizinkan para pemberontak bermalam sambil menunggu perintah dari Ali yang saat itu sedang dalam perjalanan ke Madinah. Sebuah pesan segera tiba dari Khalifah, memerintahkan Ibnu Hunayf memberikan ultimatum, tunduk pada Ali atau perang. Tapi pada saat itu, pasukan Aisyah telah menempatkan diri di kamp yang mudah dipertahankan dekat gudang senjata kota. Perlu dicatat bahwa bahkan setelah pembunuhan Khalifah Utsman, gagasan tentang perang terbuka antar muslim masih dianggap nyaris mustahil. Maka penyair dan cendekiawan terkenal Sim bin Amr al-Duwai dikirim untuk menawarkan perjanjian damai yang ditolak. Komandan Khalifah Basra Hakim bin Jabalah marah dan menyerang kamp Aisyah dengan pasukan lokal gubernur. Pertempuran singkat dan berdarah pun terjadi. Banyak korban di kedua pihak, tetapi pemberontak tetap bertahan. Setelahnya, sebuah gencatan senjata atau nyaman ditandatangani berlaku hingga kedatangan Ali. Gencatan ini akan hancur bila Aisyah tidak tunduk. Kedatangan Ali akan membuat pemberontak kalah jumlah. Atas saran Talha, sekelompok pemberontak menyerbu Gubernur Basra saat ia memimpin sholat maghrib di masjid. Ia dicambuk 40 kali, janggut dan bulu matanya dicabut. Keesokan paginya, putra Zubair Abdullah memimpin serangan terhadap gudang, membunuh 40 mantan budak dari Sistan yang menjaga tempat itu dan merebut gandum cadangan musim dingin kota. Hakam tiba tak lama kemudian dalam keadaan sangat marah menuntut agar Abdullah membebaskan gubernur dan mengancam pembunuhan muslim yang tak bersalah dalam kematian Utsman. Ketika Abdullah menolak, Hakam menyerang dengan 700 pasukan yang masih setia padanya. Namun ia dengan cepat dikepung dan dikalahkan oleh pasukan pemberontak yang jauh lebih besar. Meskipun demikian, ia bertarung dengan gigih hingga akhir. Konon ia bahkan membunuh salah satu pemberontak dengan kakinya sendiri yang telah terputus. Menurut sebuah kisah yang agak berlebihan, Hakam, putranya dan banyak tentaranya tewas, sisanya melarikan diri atau menyerah. Para pemberontak pun menguasai Basra sepenuhnya. Basra bersama Ali dalam perjalanan. Para pemberontak yang menang tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan dukungan bagi gerakan mereka. Meskipun penguasaan atas kota dan pendarahannya menarik sebagian besar suku di sekitarnya, setidaknya secara nominal ke bawah Panjaisa, utusan yang dikirim ke utara menuju Kufah berhasil. Para gubernur provinsi Abu Musa ibnu Asari berusaha tetap netral. Tokoh terkenal Kufah Zubair ibnu Awam setelah menerima pesan dari Aisyah yang menyapa dengan penuh kasih sebagai anak tercinta sesuai dengan gelarnya sebagai ibu kaum beriman, menjawab bahwa anak tercintanya lebih suka jika ia tetap berada di rumah. Upaya Ali berhasil. Ia mengirim putranya Al-Hasan ke Kufah dan Abu Musa segera disingkirkan. Lebih dari 6.000 orang dikumpulkan untuk merebut kembali Basra. Mereka bergabung dengan Ali bersama dengan 700 dari Madinah dan hampir 2.000 dari sebagian suku sepanjang
sebagian besar catatan, Aisyah memiliki pasukan setara atau bahkan lebih besar dari Ali sebelum kedatangannya. Pemelotan beberapa suku Basra sebelum dan selama pertempuran sangat melemahkan pasukannya. Di tengah pasukan Ali, Abu Qurrata Al-Nu'man memimpin pasukan infanteri Kufah, sementara putra Ali Muhammad ibn al-Hanafiya membawa penjayanya. Di sayap kanan, Malik al-Ashar memimpin sebagian besar kavaleri Kufah dan segera memukul mundur suku Banu Hanifah yang berada di sayap kiri Aisyah. Kira Ali, sahabat senior Ammar ibnu Yasir, dikatakan berhasil membuat Zubair yang diberi komando atas seluruh pasukan pemberontak melarikan diri tanpa bertempur. Pengkhianatan Zubair ini menjadi misteri. Meski dikenal sebagai komandan ulung dengan banyak kemenangan, semua catatan sepakat bahwa ia pergi sangat awal dalam pertempuran. Beberapa berpendapat bahwa surat rahasia dari Ali meyakininya bahwa ia telah salah jalan, atau karena ucapan Nabi bahwa Ammar akan menolak membunuh orang zalim, membuat Zubair meragukan perannya. Ada pula yang mengatakan Aisyah menolak mengangkatnya sebagai khalifah dan lebih mendukung Talha, sehingga Zubair bertindak demi ambisi pribadinya. Apapun alasannya, kepergian Zubair membuat Talha mengambil alih komandan dalam situasi yang menurut beliau cepat. Talha memimpin pasukan kavaleri Basra dalam beberapa serangan terhadap sayap kiri dan tengah Ali yang awalnya berhasil. Namun setelah sayap kanan Ali menembus barisan musuh, pasukan kavaleri Talha menjadi terjebak dan hampir terkepung. Saat ia berbalik mundur untuk mengatur ulang pasukannya, ia terkena panah di belakang lutut dan terluka parah, bukan oleh pasukan Ali, tapi oleh sekutunya sendiri.